acara yang ketiga, kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama dari panitia penyelenggara kepada Bapak Kepala Puskesmas Betung. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kata Rino bicara ke surga bersaingan Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Camat Ditangulu, yang terhormat Ibu Ketua PKK Kecamatan Ditangulu, Kepala Puskesmas UPPD Balai Sepuah, yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang terhormat Bapak dan Ramil atau yang mewakili, serta Kepala Desa di wilayah Puskesmas Betung atau yang mewakili dan seluruh staf yang kami banggakan. Baik, saya sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, khusus untuk camat dan PKK yang bisa mengikuti lokakarya ini di sektor. Ini satu kebanggaan kami, Pak. Bapak bisa hadir, Ibu bisa hadir memberikan arahan, masukan kepada staf kami. Kami merasa bangga, Pak, bisa hadir di kegiatan ini. Baik, kami akan menyampaikan sedikit arahan tentang kegiatan ini dari dinas. Mohon maaf izin bahwa Kepala Dinas tidak bisa hadir, Pak, karena sedang mengikuti pertemuan di Pontianak tentang data pasien. Jadi nanti setiap pustu Polres itu pustu ada 2 petugas dan bisa menangani persalinan. Tadi ada rapat di Pontianak. Kemudian kemarin ada pesan juga dari Kabid di bidang Puskesmas, yaitu menyampaikan juga untuk kegiatan ini adanya tentang perencanaan penanganan stunting karena memang datanya berbeda. Jadi minta untuk kita mempercepat penurunan stunting itu sesuai arahan Bupati dan sesuai arahan camat. Kemudian masih ada 2 desa yang belum PDF dan ini juga menjadi target bahwa Bupati menargetkan kita semua kalau bisa tahun depan sudah PDF, dan ini menjadi sasaran ada 2 desa di wilayah kerja kita yang belum PDF. Kemudian ini juga diperkuat dengan rencana dari Pak Camat bahwa setiap desa khususnya kalau bisa seburuk dengan Sungai Kapas bisa PDF tahun ini. Kemudian juga menyampaikan dari Kabid Puskesmas itu tentang nanti adanya posko KB pasca bersalin dan adanya penanganan persalinan di pustu bisa lebih tinggi lagi. Jadi ini ada pesan dari dinas untuk kita semua bahwa kita tetap bersinergi dengan kegiatan stunting ODF yang ini diperkuat dari instruksi Bupati dan arahan dari Bapak Camat di Kecamatan Ditangulu. Baik, rencana kegiatan ini kami sampaikan bahwa lokakarya lintas sektor ini menjadi agenda rutin di Puskesmas sebagai capaian setiap tahun dilaksanakan. Kalau yang dulu hanya 2 kali, sekarang jadi 4 kali, Pak. Jadi 4 kali. Jadi untuk yang tahun ini kami rencanakan kemarin bulan 5 ternyata harus 4 kali, Pak. Jadi kami melaksanakan hari ini, Pak. Dan ini kami mendapat arahan bahwa kegiatan ini adalah capaian program di tahun 2022. Dan nanti di bulan 5 atau di bulan 6 itu adalah capaian program untuk 3 bulan triwulan pertama. Jadi ini kami menyampaikan hasil kerja kami, kegiatan kami di tahun 2022. Dan ini sebagai dasar, Pak, untuk evaluasi kita ke depan, program apa saja yang masih belum tercapai atau yang belum terpenuhi, Pak, sesuai dengan standar pelayanan. Jadi di sini nanti kami akan menampilkan baik hasil yang masih belum baik, kami tidak akan menyampaikan yang baik, Pak, sesuai
arahan untuk yang dibuat baik, kami menyampaikan apa adanya. Jadi supaya tahun ini kami bisa lebih maju lagi. Dan kami juga berterima kasih karena saat ini juga dari Ketua PKK bisa memberikan arahan langsung kepada petugas kami untuk bisa menangani percepatan stunting di desa-desa. Jadi saat ini hanya sebagai laporan bahwa penanganan stunting sudah ada di wilayah Puskesmas Betung, ada 4 desa, 2 desa sudah melaksanakan, 2 desa Sungai itu kemarin dalam rapat sudah siap selesai gawai bulan 5, sementara untuk desa Sungai Kapak belum ada penjelasan, masih menunggu anggaran itu rencananya. Tetapi kami tetap Pak, petugas kami tetap melaksanakan kegiatan pengukuran penimbangan. Nah, itu saja laporan yang dapat kami sampaikan untuk saat ini tentang rencana kegiatan evaluasi akhir tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang sudah dibawakan oleh Kepala Puskesmas Betung. Sambutan yang kedua saya persilakan kepada Bapak Camat Blitar Hulu sekaligus membuka acara kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara yang kami hormati. Yang kami hormati mewakili Bapak Kapolsek, Bapak Danamil, yang kami hormati Kapus Betung, Kapus Balai Sebuah, yang kami hormati Ibu Ketua Penggerak PKK Kawan Nabi Mahulu, yang kami hormati Kepala Desa atau yang mewakili Kepala Desa di Desa Sepuru, Desa Sebetung, Sungai Atu, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, selamat pagi dan salam sejahtera. Adil Katalino Bajramen Kasaruda Bersenang Kadibata. Pada kesempatan pagi ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena anugerah cinta kasihnya kita bisa berkumpul dalam rangka Lokmin di Balai Dusun ini untuk bahan evaluasi semua stakeholder, baik program kegiatan lintas sektoral oleh Puskesmas Betung, unit usaha teknis, unit pelaksana teknis kegiatan di Puskesmas Betung. Terima kasih atas undangan yang telah kami terima, Pak. Ini merupakan pertama kami untuk dapat hadir menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kegiatan seperti ini merupakan evaluasi terhadap capaian kegiatan yang sudah kita laksanakan, baik di desa maupun di Puskesmas. Kemudian bagaimana kita akan merencanakan kegiatan perencanaan ke depan, bulan depan, apa yang telah disampaikan, apa telah dicapai bulan ini, nanti apa yang akan program kegiatan yang bulan depan akan dilaksanakan. Jadi ini merupakan bahan evaluasi lintas sektoral di tingkat Puskesmas Sebetung. Bapak Ibu sekalian, kami tidak berpanjang lebar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapus Betung yang telah mengundang kami, Bapak Ibu saudara yang telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama dalam rangka kita pertemuan hari ini. Biarlah bahan yang telah disampaikan dapat kita pelajari, dapat dievaluasi apa yang belum, apa yang akan kita capai ke depan. Bapak Ibu saudara, kami atas nama pemerintah Kecamatan Blitar Hulu mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan. Terima kasih. Biarlah Ibu dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan dapat menjalankan ibadah puasa sampai selesai. Bapak Ibu saudara, kami atas nama pemerintah Kabupaten Cikarang juga mengucapkan terima kasih kepada Puskesmas Betung yang sampai saat ini secara hubungan harmonisasi sinergisitas telah berjalan cukup baik, sehingga Pak Kapus sering datang ke kantor camat, kami sering ngobrol, sehingga apa yang telah tercapai khususnya penanganan masalah stunting dan perkembangan keikutsertaan desa yang akan mengikuti
Tujuh EDF nanti mudah-mudahan tercapai. Desa Sebetung mungkin perencanaan bersamaan dengan desa online kemungkinan besar akan dilaksanakan pada bulan 5 yang akan datang. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Bapak Ibu sekarang, desa Seburu, Sungai Kapang dan Sungai Antu kalau bisa menyusul akan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah kabupaten, khususnya menyangkut sanitasi berbasis lingkungan dapat tercapai sehingga desa ODF di Kabupaten Sekadau pada tahun 2024 nanti tidak banyak lagi, sehingga beban pemerintah kabupaten cukup ringan. Ini pesan dari pemerintah kabupaten. Mohon nanti desa Sungai Kapang, Sungai Antu dan Seburu bisa, mungkin kalau Seburu mungkin kita nyusul ya. Mungkin agak berat Sungai Kapang, Sungai Antu ya. Oh iya benar, Sungai Antu sudah ODF sama dengan Katimulau. Serasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kami tidak bertanya lebar. Terima kasih. Kami sekali lagi ucapkan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino berjalan minta saluran persaingan Kalibata. Terima kasih kepada Pak Camat Bulu yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sebelum kita memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian materi yang nanti akan dibawakan oleh Kepala Puskesmas, kita terlebih dahulu mendengarkan arahan atau sambutan yang mungkin akan dibawakan oleh Ketua PKK. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Pak I telah mengundang saya. Sebenarnya DP ya Bapak Ibu, ini kan bukan pegawai saya juga, cuman mau tak mau saya harus terlibat di dalam hal ini. Nah, jadi saya langsung saja ya, jadi tidak pakai terlalu berpanjang lebar karena di sini orang kesehatan semua. Cuman ada satu hal yang mau saya tekankan di sini, mohon izin Pak Camat, saya lupa ini. Karena kita sekarang semua terlibat untuk penurunan stunting ya Bapak Ibu. Karena basicnya Bapak Ibu di sini adalah semuanya orang kesehatan, jadi paham. Hanya saya yang kurang paham. Terus sama Bapak Ibu. Di setiap ada kegiatan di kabupaten, itu kita sebagai ketua TPPKK kecamatan itu diundang. Kenapa? Karena kita juga dilibatkan. Yang ingin saya tekankan di sini Bapak Ibu, ketika misalnya ada PKK dari kecamatan meminta data ataupun apapun jenisnya yang untuk dibuatkan laporan tahunan, dan misalnya ini yang dibentuk Pokja 4 khusus untuk penanganan stunting itu dari PKK juga, kita harus bekerja sama dengan bagian kesehatan Pokja 4 yang saya maksudkan tadi. Jadi jangan heran ya Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, loh kenapa Ibu PKK terlibat dengan ini semua minta data sama kita? Karena tahun kemarin juga sempat ada kesalahpahaman, ada 3 desa yang tidak memberikan laporan tahunan dari Pokja 4-nya, dan itu adalah dari kesehatan. Karena mereka tak paham, itu juga datanya harus ada sama kita dan kita serahkan sama kabupaten. Dan saya kena tegur hanya karena 3 desa tadi tidak memberikan laporan terhadap kita. Karena ketika kita minta, mereka abaikan saja, dianggapnya hanya meminta laporan, begitu saja. Padahal itu penting Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Karena bagaimanapun juga ini adalah tugas dan tanggung jawab kami. Kenapa demikian? Ini menyangkut PAUD, pendidikan anak usia dini. Nah, pendidikan anak usia dini ini juga akan kita adakan porseni Bapak Ibu. Jadi porseni yang ada di Kecamatan Belitung Hulu mungkin akan kita adakan akhir bulan April atau bulan Mei. Itu juga akan kita undang dari kesehatan. Kenapa? Itu juga materinya juga menyangkut masalah kesehatan, karena itu ada program pemberian makanan tambahan ya ibu-ibu. Karena kalau saya lihat dari data PAUD sekarang PAUD sudah banyak lepas dari pemberian makanan tambahan. Itu saya juga bingung bagaimana itu komunikasi dengan orang kesehatan, padahal di tempat kita masing-masing sudah ada yang ditugaskan karena mungkin kurangnya komunikasi. Nah ini juga menyangkut masalah stunting, dan indikator yang ada pada PAUD HI yang ingin kita capai tahun ini juga itu berhubungan dengan stunting juga, penurunan stunting, dan ada itu dimasukkan ke sini untuk anak-anak PAUD itu tadi beserta didiknya. Jadi semua terhubung Bapak Ibu. Dan untuk saya ingatkan kembali bahwa
untuk laporan tahunan kita akan mulai diingatkan itu mulai dari bulan Juni. Jadi misalkan kita minta data itu paling cepat Oktober udah paling lambat Bapak Ibu. Jadi mungkin di sini ada sekretaris PKK-nya atau sekretaris desa. Jadi semua akan terhubung nanti, jadi minta tolong dikonfirmasi karena betapa susahnya kita menghubungi yang di sini-sininya, yang jauh dari jangkauan kita. Bapak Ibu, mungkin itu juga yang membuat komunikasi kita sedikit terputus. Nah, jadi itu laporan tahunan ya Bapak Ibu. Jadi itu harus ada di PKK juga. Dan juga data yang kita minta dari pekerja 4, termasuk data stunting itu tadi. Entah kenapa kita juga harus dilibatkan untuk data, mungkin pencocokan atau perbandingan kali Pak ya. Ya, sinkronisasi ya, mungkin seperti itu jawabannya. Nah, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, kita semua juga ditugaskan untuk pencegahan dan penanganan stunting ini tadi, dan juga ibu-ibu hamil. Sebenarnya ingin mengadakan sosialisasi untuk ibu hamil. Tapi betapa sulitnya saya mengumpulkan orang-orang dari desa ke kecamatan, kan agak tidak mungkin untuk ibu-ibu hamil yang datang. Karena itu sebenarnya juga tugas kita. Nah, jadi ini kesempatan sebenarnya di sini, karena masih banyak perkara ibu-ibu hamil tadi yang punya banyak risiko. Akhirnya kemarin ketika penurunan stunting, Bapak Dokter Ketut juga menyinggung masalah itu yang datang dari kampung. Ada yang preeklamsia dan sebagainya gitu. Dan itu tadinya harus ada rujukan seperti yang Bapak Dwi tadi sampaikan, kita sempat di belakang, tapi tidak ada gitu. Jadi mungkin itu yang lebih ketat lagi ibu-ibu bidan yang ada di tempat ini. Jangan bosan-bosan mengingatkan ibu-ibu hamilnya. Jadi ini penurunan stunting itu tadi gitu. Karena itu juga berpengaruh ya. Pola pikir berpengaruh. Makanya misalkan saya mengundang Bapak Ibu untuk hadir di kecamatan dalam setiap kegiatan PKK, mohon paling tidak ada perwakilan yang hadir ya dari Polres 4. Sering sebenarnya saya undang, tapi tidak tahu apakah sampai atau tidaknya gitu. Kadang saya menghubungi ketua TP PKK desa, tapi betapa sulitnya menghubungi begitu. Jadi masalahnya mungkin jaringan Bapak. Nah, jadi itu saja ya yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk waktunya, dan semoga apa yang sampai ini bermanfaat dan kita bisa bekerja sama ke depan untuk membangun kecamatan Pelitang Hulu yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Adil Katalino, Bajirami Kasargang, Bahasa Inggris Jubata. Baik, terima kasih atas arahan yang sudah diberikan oleh Ibu Ketua PKK. Memasuki acara kita yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan dibawakan oleh Kepala PTD Puskesmas Betung. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menyampaikan laporan capaian kinerja Puskesmas Sebetung tahun 2022. Yang pertama adalah data dasar, yaitu profil Puskesmas. Puskesmas Sebetung ini berdiri tahun 2009, pecahan dari Puskesmas Polres Kuah. Kemudian visinya mewujudkan masyarakat Pelitang Hulu hidup sehat. Misinya menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dan yang komprehensif berdasarkan standar kualitas. Kemudian penyelenggaraan promotif preventif untuk memperkokoh derajat kesehatan. Kemudian menyelenggarakan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan sebagai pilar tercapainya kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Luas wilayah itu ada 431,7 km persegi dibagi dalam 4 desa. Ini masing-masing luas wilayah desanya. Ini peta wilayahnya. Ya, ini data tenaga di Puskesmas Betung. Data tenaga ini melingkupi yang ada di Puskesmas dan ada yang di desa. Untuk dokter baru ada 1, dokter gigi kita belum ada. Kemudian perawat ini ada 12, bidan ada 18, perawat gigi ada 1,
kemudian laboratorium baru 1, ada 2, kemudian gizi, tenaga gizi kita memang belum punya, farmasi juga belum punya, kemudian klinik servis baru 1. Total kita ada 34 tenaga kesehatan. Kemudian ini grafik kunjungan rawat jalan Januari sampai Desember, ini yang berkunjung di puskesmas. Januari ada 104, Februari ada 140, Februari ada 80, Maret 116, April 90. Kita lanjut aja sampai November Desember, ini kayaknya grafiknya sekitar 100-an rata-rata kunjungan per bulan. Kemudian ini daftar 10 besar penyakit yang ada di puskesmas itu. Dan ini juga masih dipegang oleh ISPA. Ini penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Ini masih menjadi masalah. Masih banyaknya kasus-kasus anak dengan batuk pilek dan masih juga banyak penyebabnya. Kemudian yang kedua ada dispepsia, ini termasuk gangguan perut, ada emah, ada sakit perut, ada di sini ada 180, kemudian ada mialgia, ini capek-capek, kemudian itu ada 96. Nah, untuk jiwa ini ada 84, bukan berarti 84 orang, tetapi jumlah yang berkunjung ke puskesmas, Pak. Ya. Kalau kasusnya jumlah orangnya kita ada 15. Kemudian hipertensi ini 75 yang kunjungan di puskesmas, alergi dermatitis ada 66, TBC ada 46. Ini yang berobat di puskesmas, yang ditangani di puskesmas. Kemudian ada sefalia, ini gingivitis, ini gigi, kemudian ada penyakit lainnya ada 130. Ya, ini yang menjadi permasalahan kita masuk. Yang pertama adalah di KIAKB sesuai arahan Ibu PKK tadi, masih adanya ibu-ibu hamil yang beresiko. Ini cakupan kunjungan K1 ibu hamil, berarti ibu hamil yang pertama mau periksa. Untuk sebetulnya itu ada 38 sasaran, sementara yang datang itu hanya ada 32, baru 84,21%. Ya. Kemudian untuk sebelum ada sasarannya 34, yang berkunjung ke bidan itu baru 23, 67,65. Kemudian Sumiatu ini ada sasarannya 24, kemudian yang datang ada 23, ini sudah cukup tinggi. Kemudian untuk Sungai Kapah ini ada 46 sasaran, yang berkunjung baru 28, ini masih setengah. Jadi nanti ibu bidannya bisa mulai promosi untuk K1-nya, karena ini sesuai dari arahan Ibu PKK, juga angka kunjungannya rendah. Misalnya lanjut ke ibu hamil. Kemudian cakupan kunjungan K4 ibu hamil pada trimester ketiga. Jadi ibu hamil ini datang kadang-kadang dari melahirkan, yang bulan ke-3, bulan ke-6-nya atau bulannya nggak datang. Jadi ini untuk sebetulnya 38 yang dicek ke puskesmas hanya 20, masih rendah juga. Kemudian untuk Seburu ada 34 sasarannya, yang dicek baru 25, ini sudah tinggi. Untuk K4-nya, kalau untuk Sumiatu ini ada 24 sasaran, yang dicek hanya 21, ini ada 3, ini kurang tepatnya. Kemudian untuk Sungai Tapah ini ada 46 sasaran, kemudian itu yang cek ada 23, ini pun baru 50% untuk K3-nya, trimester ketiga ibu hamil. Oke, lanjut. Cakupan kunjungan minimal 6 kali selama kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter di trimester pertama dan ketiga. Kami di Puskesmas Sebetung sudah menyarankan untuk ibu-ibu hamil, Pak, untuk bisa datang ke puskesmas untuk diperiksa dokter, kemudian nanti bisa dicek HIV dan apa satu itu ya, dan HIV dan HBS tadi. Jadi sudah diperiksakan di puskesmas. Jadi sekarang sudah ada daftar wajib, Pak. Hanya kadang-kadang memang kendalanya lokasinya. Ini yang ibu hamil sasarannya untuk sebetulnya ada 38 yang periksa dokter dan 20 yang baru
hadir, kemudian baru setengah juga Pak. Kemudian untuk Seburung ada 34 yang hadir hanya 25, baru 87,5%. Sumianto ada 24 sasaran yang berkunjung ada 21, baru 73. Kemudian Sungai Tapah itu ada 46 yang hadir diperiksa itu 23, baru 50% juga. Baik, ini FE tambah darah. Ini pembagian tambah darah bagi ibu hamil. Ini kita sudah kasih di setiap ibu hamil dari selama 90 hari. Ya, ini masing-masing desa sudah, hanya mungkin capaiannya masih rendah adalah Sebetung dan Sungai Tapah. Tetapi untuk pemberian tablet tambah darah kita juga sudah mulai masuk sesuai arahan Bupati untuk tentang stunting. Kita mulai penanganan stunting anak remaja Pak. Kita sudah mulai melaksanakan aksi bergizi sambil memberikan vitamin FE. Lanjut. Nah, ini adalah persalinan oleh tenaga kesehatan yang di puskesmas atau yang di Pustu Polides. Nah, untuk di Sebetung yang sudah ditangani itu ada 36, sasarannya ada 36, yang ditangani hanya 7, kemudian baru 19%. Nah, di sini juga kelihatan bahwa masih banyak ditolong oleh dukun kampung. Sebenarnya kita dengan dukun kampung dulu sudah pernah ikut kerjasama, ya, mitra, sudah bermitra, ya, pernah bermitra. Mungkin karena sudah lupa, jadi lupa mitranya lagi. Kemudian untuk Seburung ini sasarannya ada 32, yang ditangani ada 12, seperti masih rendah juga. Kemudian di Sumianto ada 23, yang ditangani 27, baru 30,43%. Kemudian untuk Sungai Tapah ini sasarannya 44, ada 26, baru 2,27%. Jadi memang masih rendah persalinan yang ditolong oleh Nakes. Kemudian ini persalinan ditolong oleh yang tadi bukan dukun kampung atau yang kita bilang orang tua. Jadi ini masih banyak. Ini sebetulnya masih hampir 50%, 55,55% ditangani oleh dukun. Kemudian Seburung ada 25% itu masih ditangani oleh dukun. Kemudian Sumianto itu masih 87. Kemudian Sungai Tapah ini malah hampir rata-rata ditangani dukun, masih banyak, ya separuh. Jadi memang karena ini budaya bahasanya kalau main kan pulang ke hulu, harusnya dari kota mau pulang ke hulu. Jadi sebenarnya sudah difasilitasi juga ada petugasnya, tapi mungkin kemarin itu kerjasamanya kurang. Mungkin nanti bisa ada arahan dari masyarakat untuk tentang masalah persalinan yang masih rendah di setiap desa yang ditolak oleh. Dan ini cakupan lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi kita ada namanya posyandu lansia. Nah, ini posyandu lansia yang ada di puskesmas ini ada 2029 sasaran yang sudah melaksanakan kegiatan dari 2017, baru ada 50,12%, baru setengah yang lansia yang mengikuti posyandu. Oke, ini selanjutnya untuk gizi. Gizi ini untuk penanganan stunting kita mendapat sasaran adalah 609. Itu jumlah sasaran di 4 desa yang sudah diukur sesuai standar itu 517, dan kita mendapat ada stunting 77 anak atau 14,89%. Ini capaian tahun 2022. Nah, ini berdasarkan per wilayah. Ini anak stunting berdasarkan per desa. Jadi untuk Sebetung 13, dan Sebetung sudah menangani stunting untuk pemberian makanan tambahan dan menangani stunting untuk ibu hamil CAP itu dilaksanakan selama 14 hari. Kemudian Desa Seburung walaupun tidak ada rumah gizi, dia sudah menangani penanganan stunting dan ibu CAP selama 14 hari, itu ada 15 orang. Kemudian untuk Sumianto ada 13,
Sumianto sudah berkomitmen kemarin untuk selesai gawai atau bulan 5 akan melaksanakan penanganan stunting. Kemudian untuk Sungai Tapang ini yang menjadi sorotan. Sungai Tapang ini masih tertinggi, ada 36 anak yang harus ditangani. Dan nanti ke depan untuk Sumianto dan Sungai Tapang ini akan menanganinya 90 hari. 90 hari, bukan 14 hari lagi, 90 hari. Dan kemarin untuk desa Sumianto sudah siap ya, sudah siap. Baik, selanjutnya. Oke. Ini cakupan imunisasi baik HBO anak yang pertama lahir langsung mendapatkan imunisasi HB 1 sampai 7 hari. Ini capaiannya sudah 80%. BCG juga sudah 84, polio 174, kemudian HB 1 udah 135,4%, kemudian polio ini 99,2, HB 2 ini 139,4%, polio 3 95, kemudian HB 3 118,1, polio 4 37, IPP ini 69, kemudian MR ini sudah 137 dan IDR-nya ada 107,9. Ini cakupan imunisasi pada balita usia 2 tahun. Jadi ini sasarannya ada 228 yang sudah di HB ada 162, baru 71,1%. Kemudian kalau MR ini ada 228, lalu 151 dan 66,2%. Ya, ini cakupan ISPK Indonesia Sehat. Ini kakak yang sudah dikunjungi ada 1.468, kakak yang sudah diinput ada 683. Indeks kesehatannya indeks kesehatan itu masih 0,06, masih rendah. Kemudian orang dengan gangguan jiwa yang ada di wilayah puskesmas Sebetung yang mendapat pelayanan standar ini ada 14, sasarannya ternyata kita dapat ada 15, kemudian sudah 107, ini udah baik. Nah, ini ada kesehatan lingkungan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk dari kecamatan dan Kapolsek dan Manil karena ikut bersama-sama kemarin untuk di Sebetung menyelesaikan untuk ODF Sebetung. Jadi ada kita kemarin ada kegiatan gotong royong ya. Terima kasih untuk ini hasilnya bahwa desa Sebetung sudah diverifikasi, tinggal pelaksanaan ODF-nya Pak. Kemudian untuk Sumianto memang sudah ODF, dan untuk desa Seburu kemarin saya sudah sampaikan juga Pak, untuk desa Seburu itu ada 85,59%, nggak banyak lagi Pak, tinggal 69 kakak ya Pak ya, sesuai arahan Bupati dan sesuai arahan Bapak Camat bahwa di bulan 10-11 harus sudah ODF Pak ya Pak ya. Ya, kemudian untuk desa Sungai Tapang, ini desa Sungai Tapang saya masih menggunakan dana LH karena perjanjian dengan desa Sungai Tapang itu minggu kedua ya, bulan April ya, untuk update-nya ya. Ya, itu data lamanya memang ada jumlahnya baru 79,54%, masih ada 134 yang belum memiliki WC. Ini untuk desa Sungai Tapang dan ini menjadi target ODF tahun 2023 sesuai arahan Bupati dan Camat. Ya, lanjut. Nah, ini screening hipertensi. Jadi ternyata kita melaksanakan screening hipertensi ini baru di 2 desa. Di 2 desa yaitu desa Sebetung dan Seburu. Dan ini diharapkan nanti untuk desa Sungai Tapang dan desa Sumianto bisa melaksanakan di tahun ini screening hipertensi. Wajib melaksanakan semua desa. Nanti ada screening hipertensi dan DM. Ya, jadi ini kasusnya sasarannya ada 341, di Sebetung ini hipertensi ada 115, ada 33,72% orang yang menderita hipertensi di Sebetung. Kemudian di Seburu sasarannya 100, ada 36 yang
menderita hipertensi ada 30% harganya yang menderita hipertensi. Lanjut. Kemudian ini diabetes mellitus, sasarannya ada 225, di Sebetung ada 8 penderita, 3,55, kemudian di Semburu ada 89, 15 penderita dan baru 16,85. Nah, ini nanti setiap desa wajib. Ini untuk desa Sumiatu dan desa Sungai Tapah sama-sama nanti screening DM dan hipertensinya bisa bersamaan dan mulai di Januari bisa mulai dilaksanakan. Baik, selanjutnya. Nah, ini dokumentasi kegiatan-kegiatan kita, ada konseling PMBA, pemberian vitamin A, penimbangan, imunisasi, PISPK, kemudian ini ada kunjungan ibu hamil beresiko. Kita akan mengunjungi ibu hamil yang beresiko, kemudian pemeriksaan ARC, ada vaksinasi COVID-19. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari pihak kecamatan, Kapolsek, dan Ramil tentang capaian vaksinasi untuk Puskesmas Betung yang baik Pak. Sudah 71,sekian% Pak. Sudah baik Pak. Targetnya 75 Pak. Ya, kita sudah baik. Nah, jadi itu untuk COVID 2019 dan kita saat ini belum ada terima vaksin lagi. Kemudian ini penanganan stunting, ini untuk penanganan stunting di desa Sebetung, baik stunting dan ABT. Kemudian aksi bergizi kita sudah melaksanakan di SMPN Sungai Tapah dan Sebetung. Ya, itu ada senam, aksi bergizi dan makan pembagian tablet makanan lagi. Ya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan ini tentang laporan capaian kinerja Puskesmas Sebetung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan, pengarahan, masukan, mohon arahan dari Bapak Camat atau Ibu PKK menindaklanjuti. Ada beberapa memang yang masih rendah, memang dapat memberikan kami saran dan masukan untuk tindak lanjut kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang tadi sudah dibawakan oleh Kepala Puskesmas Betung. Acara selanjutnya kita akan masuk dalam acara diskusi, tanya jawab dan juga rencana tindak lanjut nantinya mungkin ada intervensi dari Bapak Camat atau Ketua PKK ataupun organisasi lainnya. Nanti silakan mengajukan angkat tangan, nanti sebutkan dari organisasi mana dan pertanyaannya ditujukan ke siapa.